Pernah satu ketika Rasulullah menyampaikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketuklah terus pintu surga. Kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, dengan apa ya Rasulullah? Dengan lapar. Ini luar biasa. Ya, orang yang berpuasa hakikatnya adalah sedang berdoa dari pagi subuh itu sampai dengan terbenam matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan ibadah saum itu penuh dengan rasa sukacita. Kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh rasa syukur, rasa mahabbah yang luar biasa. Karena kita berharap dari saum yang kita lakukan ini bisa membekas di dalam keseharian kita. Dan di 11 bulan ke depan, ketika kita memasuki bulan Syawal, kita akan sanggup menerjemahkan saum itu di dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, kita tahu seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam. Fadayyiku majariyahu bil ju'. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwa sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh anak Adam, ya, pada aliran darah. Oleh karena itu fadayyiku, kata Nabi, persempitlah ya jalan syaitan ya pada tubuh kita, ya. Ya, yang ada pada aliran darah tadi, maka persempitlah dengan lapar, bil ju'. Fadayyiku majariyahu bil ju', maka persempitlah ya aliran darah itu sebagai tempat berjalannya syaitan, ya, ya, dengan berpuasa. Maka insya Allah kita akan semakin khusyuk di dalam mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Rasulullah menyampaikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketuklah terus pintu surga. Ya, kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketuklah terus pintu surga. Dengan apa ya Rasulullah? Ya, jawab Aisyah, dengan lapar. Ini luar biasa. Ya, orang yang berpuasa hakikatnya adalah sedang berdoa dari pagi subuh itu sampai dengan terbenam matahari. Ya, apalagi kalau saumnya itu betul-betul tadi dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Ya, sampai tiba waktu maghrib itu dipenuhi dengan amal ibadah, dengan amal soleh, ya, sehingga saumnya itu betul-betul berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan kedermawanan. Ramadan adalah bulan saatnya kita berbagi kasih sayang dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung nasibnya. Ya. Dengan saum yang kita lakukan, diharapkan akan tumbuh kedermawanan itu di dalam pribadi kita. Saum itu adalah menahan dan mengendalikan diri, ya, dari hal-hal yang bisa
membatalkan ibadah saum itu seharian penuh, ya, yauman kamilan, begitu. Mulai terbit fajar subuh sampai dengan waktu maghrib. Ya. Diawali dengan niat pada malam harinya atau sebelum kita sahur, ya, atau bersamaan dengan sahur. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saum yang dilakukan, ya, tentu saja, ya, akan bisa memberikan makna, asar, bekas yang luar biasa pada kepribadian kita manakala kita berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi lebih dari itu kita pun bisa menahan panca indera kita. Kita bisa menundukkan pandangan kita dari pandangan yang bisa menimbulkan syahwat, ya. Karena salah satu yang bisa menggugurkan nilai, ya, saum itu adalah an-nazrah bi syahwah, memandang dengan penuh syahwat. Ya, kita tahu, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazrah sahmun masmumun min sihami iblis. Ya, memandang itu adalah ibarat panah beracun yang dilemparkan oleh iblis laknatullah alaih. Oleh karena itu kita waspada, ya, sebab tidak sedikit orang yang mendapatkan nilai, ya, orang yang tidak mendapatkan nilai dari ibadah saumnya, ya, ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kita tentu saja ingin mendapatkan nilai yang terbaik dari ibadah saum kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah saum yang terbaik hanya Allah, ya, yang akan memberikan nilainya. Wa ana azibihi, ya, hanya aku yang akan bisa, hanya aku yang akan membalas, ya, nilai pahala dari ibadah saum yang dilakukan oleh seseorang. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ramadan adalah bulan kedermawanan. Bagaimana mungkin, ya, kita akan bisa dermawan kalau kita tidak pernah berpuasa, kalau perut kita selalu kenyang dan kenyang, kita tidak pernah merasakan, ya, kepahitan, kegetiran, keprihatinan saudara-saudara kita yang dilanda kelaparan. Oleh karena itu, saum ini adalah diharapkan kita bisa dermawan, ya, sikap kita bisa peduli, ya, mau membantu terhadap sesama yang memang perlu dibantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis, at-ta'imu syakirulah mithlu ajris sa'imis sabir. Ya. Ini hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa orang yang makannya penuh dengan rasa syukur itu semisal, ya, pahalanya itu dengan orang yang berpuasa penuh dengan sikap sabar. Ya. Ketika kita berbuka puasa ataupun santap sahur, ya, kita berpikir, kita merenung betapa Allah Maha perhatian kepada kita, betapa sayangnya Allah, ya, hampir setiap hari kami makan nasi, padahal belum pernah kita memikul pacul, ya, ini, ya, mencangkul tanah di sawah, ya, apalagi menanam padi. Tapi hampir setiap hari kita bisa makan nasi. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ya.
Oleh karena itu, setiap butiran nasi yang kita santap, kita pun jadi merenung. Ya, siapa orang yang telah menanam padi ini? Ya, siapa yang mencangkul sawahnya, lalu menanam padi ini, kemudian memanennya, ya, kemudian memikul, ya, beras, ya, sampai dengan, ya, ada di hadapan kita, ya, dan nasi ini ada di hadapan kita. Kita enak tinggal menyantap saja. Ya. Dari renungan-renungan seperti ini, hati kita pun akan merasa malu. Andaikan dari setiap butiran nasi itu kita buang percuma tanpa disantap dengan baik. Jadi orang yang makannya penuh dengan rasa syukur, ia akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ia tidak menyebut nama Allah pada saat mau makan. Dia akan malu kepada Allah pada saat ia makannya tidak habis. Ya. Kemudian dia pun akan merasa ikut prihatin, ya, terhadap mereka yang kekurangan, bahkan tidak mendapatkan makan. Ya. Pernah ada satu cerita, ya, di belahan negara lain, ya, di belahan bumi yang lain, ya, ada sebuah negara yang di mana kehidupan rakyatnya itu serba kekurangan, sehingga kaum muslimin yang ada di negara itu pada saat ia berbuka, pada saat ia sahur, ia tidak mendapatkan makanan untuk dimakan. Dia berbuka dengan apa? Karena tidak ada yang dimakan. Hanya air saja. Begitupun ketika ia sahur. Sehingga ia bertanya kepada ulamanya, apakah sah ibadah saum saya kalau caranya seperti ini? Ya, akhirnya, ya, ulama tadi meneteskan air mata karena terenyuh dengan kondisi yang dialami oleh saudaranya. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah saum yang dilakukan. Ia akan terenyuh, ya, manakala ia merasa lapar. Ia teringat akan saudaranya yang kekurangan dan kelaparan. Ia tidak berani menyisakan satu butir nasi pun di piringnya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal, apalagi berakal cerdas, itu akan sanggup, ya, menilai, ya, mempertimbangkan isi perutnya pada saat ia hendak mengambil nasi. Ia bisa mengukur kapasitas isi perutnya. Begitu. Itu ya, orang yang cerdas tadi bisa mengukur kapasitas isi perutnya pada saat ia mengambil nasi. Begitu. Sehingga, ya, makanan yang ia santap itu selalu habis, tidak ada sisa. Karena dia tahu, ya, apa isi ukuran daripada perutnya. Sehingga tidak ingin disebut sebagai, ya, saudaranya setan, ya, ikhwanas syayatin. Karena kita tahu bahwa orang yang bersikap mubazir itu adalah temannya setan. Nah, inilah kedermawanan yang muncul dari saum yang dilakukan. Sehingga ia mau berbagi, ia mau memberi, ia mau berinfak dan sedekah. Begitu. Nah, karena apa tadi? Buah daripada saum yang ia lakukan, ya, karena saumnya ini ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu, orang yang pada saat ia berbuka penuh dengan rasa syukur, ya, pada saat
memulai bukanya ia berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai berbuka ia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dengan penuh rasa syukur. Ya, syukur itu adalah sikap tindakan yang ia lakukan, ya, dari proses menyantap makanan tadi dengan penuh rasa mengagungkan, ya, pemberinya. Ya. Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi. Ya. Kemudian, ya, redaksi yang lain bahwa bersyukur itu adalah mempergunakan semua nikmat pemberian Allah itu dipergunakan sesuai dengan ridho pemberinya. Ya, dengan harapan makanan yang kita santap ini bisa membuahkan amal ibadah, bukan sebaliknya. Jadi ringan untuk diajak untuk beramal saleh. Inilah saum, ya, saum yang sesungguhnya. Yang berikutnya adalah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan, merenungkan makanannya. Ya. Ketika ia ingat akan ayat itu, ia pun berupaya, ya, untuk senantiasa punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ingin, ya, ia punya nilai seperti barang yang dikeluarkannya, ya. Itu. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kalaulah kita tidak memiliki materi, tidak ada rizki lebih untuk kita beri kepada mereka yang membutuhkan, tetapi kita bisa memberi dengan sikap kita, dengan cara memberikan pertolongan, bantuan, ataupun perhatian. Ini juga ungkapan daripada kedermawanan. Lebih jauh, ya, bahwa ketika Allah memanggil kita, adzan dikumandangkan, ya, kita pun ringan untuk siap menuju panggilan Allah. Tidak hanya tidur saja pada waktu subuh begitu, padahal sudah saatnya untuk sholat subuh, tetapi ia bangun, ya, ia gunakan tubuhnya tadi, ya, sebagai ungkapan kedermawanan menyambut panggilan Allah, memenuhi undangan Allah. Kemudian bibirnya tidak pelit untuk senantiasa menyanjung nama Allah, bertasbih, bertahmid. Selesai sholat ia wiridan, membaca Al-Quran, ya. Bahkan mata dan telinganya digunakan untuk mendengarkan, ya, ayat-ayat suci Al-Quran. Ini adalah ungkapan kedermawanan dari tubuh seorang yang berpuasa. Karena ia tidak ingin fakir, ya, di kemudian hari. Ya, dia tidak ingin fakir pada saat di akhirat nanti. Ya. Jadi waktu-waktu yang dilaluinya selama berpuasa, ya, tidak terbuang mubazir begitu saja, tetapi ia pergunakan untuk hal-hal yang menguntungkan. Ya. Begitu, tangannya digunakan untuk membantu, ya. Begitu, telinganya digunakan untuk mendengarkan pengajian, ya, mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah, ya, pikirannya digunakan untuk merenungkan ciptaan Allah dan sebagainya, sehingga ia mampu membuat dalil untuk mengokohkan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah ibadah saum, ya, merupakan anugerah dari Allah untuk kita. Beruntung kita hari ini umur kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Semakin pandai kita, ya, mengoptimalkannya, waktu-waktu yang kita lalui dengan amal ibadah, amal soleh, maka semakin besar peluang kita untuk bersikap dermawan. Ya, tidak hanya di bulan suci Ramadan ini, tetapi insya Allah
di 11 bulan ke depan. Demikian kaum muslimin yang berbahagia yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.